Panggil ibu-ibu. Didukung sama ibu-ibu? Iya, semuanya sudah pada ngumpul. Terus saya datangnya, ya lambat ya dikit. Dan teman-teman memberikan support, ayo ibu maju gitu ya. Dan ibu dengan ibu semangat sudah, 45. Ibu sudah umurnya segini, apa bisa maju aja. Orang ibu kecil-kecil cabai rawit gitu. Om Swastiastu, Sobat Tabanan, senang sekali saya Ani Wirasuta kembali bisa jumpa dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024 dan pastinya seperti biasa kita akan hadirkan bintang tamu istimewa dari berbagai macam pekerjaan ya. Jadi saat ini kita hadirkan relawan Duta Demokrasi segmen pemilih perempuan dan tentu saja beliau-beliau ini luar biasa. Jadi kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengucapkan banyak terima kasih ya atas peran dari para relawan dan juga seluruh masyarakat Tabanan begitu antusias untuk datang ke TPS. Sukses Pilkada Tabanan 2024. Dan langsung saja ya kita akan perkenalkan beliau dulu. Mungkin semeton Tabanan pemirsa yang ada di rumah merasa penasaran siapa sih bintang tamu kita untuk hari ini. Langsung aja kita kenalkan. Om Swastiastu Ibu Putu. Om Swastiastu Ibu. Kita mau dengar cerita Ibu nih ya terkait dengan terpilihnya Ibu sebagai relawan Duta Demokrasi ya. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu kali ya. Semeton Tabanan pengen tahu nama lengkap Ibu gitu. Oke, silakan Ibu. Om Swastiastu. Saya dari relawan Duta Demokrasi dari perwakilan Desa Rejase. Nama saya Putu Parwati. Waduh, luar biasa ya. Jadi untuk diketahui bahwa relawan Duta Demokrasi background pekerjaannya beda-beda nih, macam-macam gitu ya Bu ya. Dan sekarang ini kita mau tanya nih terkait dengan cerita Ibu Putu menjadi relawan. Ini tadi sempat cerita sih ya terkait dengan bagaimana proses beliau terpilih menjadi relawan Duta Demokrasi gitu Bu Put ya. Seru banget ya ternyata ya di balik itu perjuangan beliau bersemangat untuk mensosialisasikan pilkada ya. Bagaimana pemilih untuk datang ke TPS. Ada cerita menarik yang semeton Tabanan harus tahu. Bisa cerita nggak Bu awalnya Ibu terpilih menjadi relawan Duta Demokrasi? Seperti apa? Awalnya saya cuma sekedar kerja tukang sapu lah di kantor. Cuman awalnya ada yang nanya dari kantor desa, mau nggak jadi relawan? Saya bilang, aduh relawan tuh yang gimana? Saya nggak tahu gimana modelnya, apa aja pekerjaannya gitu. Enggak, jadi konten gitu. Mau jadi konten ngapain tuh? Ya pokoknya konten. Ibu kan sering nonton konten gitu ya kayak gitu dah. Ya mungkin karena modelnya. Ibu sering nonton konten kali ya. Terinspirasi teman-teman memilih Ibu Putu nih. Gitu ya. Nggak bisa orang saya nih kaku sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ikut aja Ibu. Begitu tahu, ya dorongan teman-teman ya. Ikut cari pengalaman siapa tahu Ibu sukses nantinya gitu. Iya. Tungkaret gitu. Oke. Jadi artinya bahwa terpilihnya Ibu. Jadi Ibu kerja di kantor desa Rejase ya. Dan tentu saja dari kesibukan sehari-hari teman-teman memilih Ibu gitu ya. Jadi Ibu sebagai membantu aparat di desa ya. Seperti itu ya. Oke, akhirnya Ibu terpilih sebagai relawan Duta Demokrasi. Oke, terus ada lagi nggak pengalaman-pengalaman menarik, cerita-cerita yang menginspirasi gitu ya? Akhirnya Ibu mau gitu. Kenapa Ibu mau gitu? Mungkin karena tidak ada pilihan, mungkin dia bingung nyari orang yang mau ikut relawan gitu. Jadi ada karena kebingungan ya. Oke, tapi Ibu merasa gimana ya? Ibu kan dipilih sudah sama teman-teman. Ada nggak niat dalam diri Ibu? Saya harus bisa gitu misalnya kayak begitu tuh. Ada nggak dorongan itu? Ya ada juga. Ya gimana biar tahu aja dah. Tapi kadang-kadang takut tuh menghadapi orang banyak gitu. Iya karena kan kita terkait dengan sosialisasi pasti berhubungan dengan banyak orang. Iya jadi dari. Gimana mau saya ngomong ya nggak bisa ngomong gitu. Terus? Ya pasti dah bisa gitu. Wow luar biasa ya. Jadi saya thank you nih buat teman-teman yang ada di kantor desa Rejase ya sudah mendorong Ibu Putu ya. Ibu Putu umurnya berapa sekarang? Udah kepala 5. Sudah kepala 5 ya. Jadi tapi tetap masih semangat ya. Nggak mau kalah dengan yang muda-muda. Iya beneran. Jadi dari semangat beliau nih jauh-jauh ya dan bersemangat
datang ke podcast kita ya pada kesempatan kali ini. Luar biasa Ibu, sukses semua Ibu. Jadi Ibu sudah berkontribusi ya pada kesempatan kali ini untuk menyukseskan Pilkada Tabanan 2024. Nah, kemudian setelah disampaikan terkait dengan ini loh peran-perannya, jadi artinya minimal sosialisasi lewat media sosial dong. Ibu kan membuat konten kan? Ada membuat konten. Nah, pengalaman Ibu membuat kontennya seperti apa? Ada cerita menarik nggak waktu itu? Masih nelpon ibu-ibu yang mau gini ikut konten saya, karena saya sebagai relawan mau mengirim konten ke KPU. Oke. Jadi minta teman-teman yang lain ya untuk ikut menjadi penggembira ya. Untuk penyemangat biar kami, biar ada saya gini kontennya biar ada, biar semua sudah mengirim konten, masa saya aja enggak gitu. Harus semangat gitu. Panggil ibu. Didukung sama ibu-ibu? Iya, semuanya sudah pada ngumpul, terus saya datangnya ya lambat dikit. Ibunya yang semangat gitu. Ibu-ibunya tuh pendukung ibu loh. Jadi artinya mendorong ibu betul agar ibu menjadi relawan duta demokrasi yang mantap gitu ya. Jadi pendukung supporternya yang malahan semangat ya. Oke, tapi dengan melihat semangat ibu-ibu datang lebih awal daripada ibu, gimana jadinya ibu? Termotivasi, terpacu nggak? Iya, gimana ibunya ini? Ya tadi udah siap-siap dulu, sembahyang dulu biar enggak gugup nanti. Ya, ini cerita seru natural ya dari seorang ibu dari Rejasa yang artinya diberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk bisa tampil, gitu kan? Jadi inilah ajang ibu ya untuk bisa tampil di depan masyarakat Rejasa khususnya, karena ibu akan roadshow, betul nggak? Keliling desa kan gitu ya untuk mensosialisasikan pilkada. Nah, gimana ibu pada saat sosialisasi? Ini kan konten sudah nih, jadi ternyata penggembira atau supporter ibu lebih semangat daripada ibu ya, karena ayo ibu butuh bisa gitu ya. Berapa kali ngulang itu take-nya? 2 kali. Oke, jadi bagian yang mana Bu? Pilkada Tabanan pasti nyoblos gitu, apa yang bagian yang diulang-ulang itu? Pilkada Tabanan tahun 2027. Ya 24 tahun ya? 2024 pasti nyoblos gitu. Oh ya, ada yang nyambungnya. Saya yang ngomong gininya gitu. Ya lanjutkan. Jadi termotivasi ya ibu. Ibu-ibu yang lain seru ya. Saya harus bisa lebih seru lagi nih gitu ya. Kita masih semangat nggak ibu? Semangat juga Bu. Ini aja saya mau gencar mau ke sini gitu. Harus ikut dah gitu, semuanya juga ada daftarnya. Padahal saya nggak tahu cara masuknya ke HP tuh. Belajar. Oh bisa. Jadi akhirnya bisa ya. Ya seperti belajar, itulah ya. Jadi dari pengalaman jadinya. Oke. Jadi usia tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya Bu ya. Tetap semangat gitu ya. Jadi supporternya sudah semangat. Bagaimana proses membuat konten itu kan dibuat untuk mensosialisasikan ya. Jadi terkait dengan pilkada kepada banyak pihak di situ. Bisa nonton, wih ibunya aja semangat ngajakin datang ke TPS gitu ya kan. Nah jadi dengan melihat ibu semua pada semangat jadinya gitu ya. Nah kemudian keluarga Bu gimana? Ya artinya kan pastinya ibu akan keliling ya untuk bersosialisasi. Gimana? Itu keluarga semua semangat mendukung. Ya ikuti itu kan tugas namanya gitu aja. Pesan dari suami dan juga mertua juga gitu. Semua anak-anak mak jalanin aja mak gitu, semangat aja gitu. Bahagia sekali ya dapat dukungan dari semua pihak gitu ya. Jadi langkah kita semakin yakin. Karena masalahnya sosialisasi kan malam-malam Bu. Iya. Ya itu kan namanya tugas. Saya udah bilang itu kalau tugas dari sini jalanin aja gitu. Saya bilang gitu. Oke. Pak tugas gini saya Pak jam ini. Iya jalan gitu aja. Luar biasa ya. Jadi bisa semua Tabanan lihat dukungan ya dari keluarga, minimal di keluarga dulu kan. Jadi karena memang tugas kita sosialisasi malam-malam. Ya, ketemu dengan warga karena jam segitu warga bisa hadir kayak gitu. Nah, kemudian pada saat ibu sosialisasi ini, kan artinya pengetahuan beberapa ibu sudah dapatkan. Bagaimana cara ibu mengajak warga pada saat ibu sosialisasi kemarin itu? Gimana caranya ibu diberikan kesempatan untuk menyampaikan
apa istilahnya suara ibu lah gitu ya. Ya cuma saya ngomong sedikit aja. Gimana Ibu? Ibu-ibu, saya minta dukungan sama ibu-ibu semua yang hadir di sini karena ini pilkadanya akan segera segera apa namanya? Udah di depan mata ya, istilahnya udah dekat. Tapi udah dekat. Saya minta dukungan Ibu, suara hati Ibu untuk memilih dalam pilkada. Oke, jadi gunakan hak pilih sesuai dengan. Ya. Gimana Ibu mungkin bisa menyampaikan? Ayo sekali lagi. Cuma itu aja Ibu. Silakan dukung nanti siapapun yang Ibu pilih nanti. Oke, jadi teman-teman yang saat sosialisasi juga ada PPS juga ya. Di situ mendampingi Ibu ya. Juga. Jadi artinya bahwa relawan Duta Demokrasi mengajak gitu ya, masyarakat di Desa Rejasa untuk datang ke TPS. TPS, betul. Luar biasa ya pengalaman Ibu, sebenarnya sesuatu yang bayangannya itu nggak kebayang aja gitu ya. Dan teman-teman memberikan support, ayo Ibu maju gitu ya. Dan Ibu dengan Ibu semangat 45. Ibu sudah umurnya segini apa bisa maju aja. Orang Ibu kecil-kecil cabai rawit dia. Wih, semangatnya nih. Iya. Salut ya. Jadi dukungan teman-teman artinya memberikan kesempatan buat Ibu tampil gitu ya. Oke, dukungan semua pihak juga luar biasa. Jadi itulah seharusnya kita ya harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Oke, jadi luar biasa banget Ibu. Jadi Ibu sudah berperan, mengambil peran dalam Pilkada Tabanan 2024. Akan menjadi catatan juga buat Ibu ya, sudah pernah menjadi relawan Duta Demokrasi. Wow. Dan pastinya pada kesempatan ini kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Bagaimana semangat kita mensukseskan Pilkada Tabanan 2024. Nggak mungkin lah kita bisa hadir sampai ke bawah jajaran yang paling masyarakat paling bawah karena Ibu lah. Jadi dan teman-teman yang lain ya. Jadi akhirnya informasi terkait dengan pelaksanaan pilkada ini nyampe kepada masyarakat dan meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS. Tanggal berapa pilkadanya? Jangan-jangan Ibu lupa. Tanggal 27. Oke, betul. Ibunya lemes-lemes gitu tapi jika kata teman-teman kecil-kecil cabai rawit gitu kan ya. Yes, oke. Salah terbukti sudah ya. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Jargon kita kemarin kan Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Oke, jadi jelas banget ya. Iya. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos yang keras gitu ya Bu ya. Nah sekarang kita rubah karena sudah lewat tanggal 27 Novembernya. Jawabannya sekarang sudah nyoblos. Saya pengen dengar suara Ibu yang paling keras ya. Paling keras Bu ya. Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos gitu ya. Bisa Ibu? Bisa. Oke, baiklah kita akan mulai. Dan tentu saja kita lihat semangat Ibu kita, Ibu Putu, dari Desa Rejasa. Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.